Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad riwayat Abu Umamah bahwa jumlah Nabi ada 124 orang. Hanya saja yang wajib diketahui berjumlah 25 orang. Namun kita ketahui cerita tentang nabi-nabi beserta sekian banyak mujizatnya memang selalu menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak? Manusia itu paling suka membicarakan sesuatu yang kadang susah dijelaskan secara logika. Apakah mungkin jika mereka masih hidup hingga sekarang? Lantas di mana mereka berada? Sebelum masuk ke ulasan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like, lalu share channel Islam Mind untuk menyiarkan syiar agama Islam. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi karena mereka semua sudah tiada. Ada 4 orang dari golongan para nabi yang masih hidup, 2 hidup di langit dan 2 hidup di bumi. Lantas siapakah nabi tersebut? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Namun tak disangka sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya, maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya, Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Ketika itu Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga, Nabi Idris alaihissalam dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surah Al Imran ayat 185. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Allah telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam bersama-sama mengemban misi dakwanya kepada Bani Israel di Israel. Kurang lebih selama 8 tahun, Nabi Ilyas alaihissalam hidup bersama Nabi Ilyas alaihissalam untuk menjalankan misi dakwanya kepada Bani Israel. Ketika itu, mereka berdua berjalan-jalan ke sebelah timur Sungai Yordan. Tiba-tiba datanglah angin badai di sana dan akhirnya reda. Pada suatu hari ketika Nabi Ilyas alaihissalam sedang beristirahat, datanglah malaikat maut kepadanya. "Hai Ilyas, penuhilah panggilan Allah. Kini saatnya nyawamu akan kujemput. Maka bersiap-siaplah hai Ilyas," kata malaikat maut. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas alaihissalam menjadi sedih dan menangis. Malaikat maut bertanya, "Mengapa engkau bersedih Ilyas?" Lalu Nabi Ilyas alaihissalam berkata, "Tidak tahulah." Bertanya lagi malaikat maut, "Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi kematian?" "Tidak, tidak ada satupun yang aku sesali kecuali karena aku menyesal karena tidak bisa lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup bisa terus berzikir memuji Allah," jawab Nabi Ilyas alaihissalam. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada malaikat maut agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas alaihissalam berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas alaihissalam ingin terus hidup semata-mata karena ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikirlah Nabi Ilyas alaihissalam sepanjang hidupnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Biarlah Nabi Ilyas hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta bersikir kepadaku sampai akhir nanti hari kiamat." Mendengar firman Allah tersebut, maka malaikat maut tidak jadi mencabut nyawa Nabi Ilyas alaihissalam. Maka selama-lamanya Nabi Ilyas alaihissalam tidak akan pernah mati, tidak akan pernah meninggal dunia kecuali di hari kiamat. Maka dibuatlah Nabi Ilyas alaihissalam tetap hidup abadi hingga hari kiamat. Nyawanya tidak dicabut, namun dirinya dijadikan goib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Khidir yang tetap hidup, namun dirinya dijadikan goib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak bisa dilihat, didengar, dan diketahui keberadaannya oleh orang yang masih hidup di dunia. Nabi Khidir. Mungkin kamu tidak akan menemukan nama Khidir dalam Rasul yang 25. Yap, karena beliau hanya menyandang predikat sebagai nabi, bukan Rasul Allah. Walaupun begitu, kisah Khidir termaktub dalam Al-Quran. Ia juga diperkirakan masih hidup hingga kini. Jika dirunut dari sejarah, Khidir hidup pada abad keempat, zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Al-Khidir adalah hamba yang soleh dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat, lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun keberadaan Nabi Khidir alaihissalam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Isa. Nabi Isa ialah nabi penting dalam agama Islam yang merupakan salah satu dari ulul asmi. Dalam Al-Quran ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup hingga kini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika ditangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dipercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum wafat. Itulah kisah 4 nabi dan rasul yang dipercaya masih hidup hingga kini dan dibuktikan melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh para ahli ilmu. Memang apa yang Tuhan kehendaki itu bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab.